Selamat datang di video tutorial siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana memasang rigging di bagian wajah, dan hasilnya seperti ini. Nanti pada akhirnya teman-teman bisa mencoba untuk menggeser atau menggerakkan bagian mungkin mulutnya seperti ini, ya, gitu ya. Bisa begini gitu ya, gitu ya. Terus kemudian pipinya juga bisa digeser, terus kemudian dagunya juga bisa diatur, dan mungkin bisa dirubah kayak gini. Dan atau juga bisa menggeser bagian matanya ya, atau gini bisa digeser kayak gini juga boleh. Bahkan teman juga bisa mengontrol di bagian matanya ini, bisa dikendalikan di sini. Nah itu ya, seperti itu ya, bisa ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Terus kemudian teman juga bisa ngatur ini ya, oke, bisa dirotasi, iya juga ya, oke. Dan kita juga bisa mengatur di sini, saya tekan R ya. Oke, jadi nanti telinganya juga bisa digeser seperti ini. Dan ini juga atasnya juga sama. Kalau diaktifkan lalisnya, ini bisa dianimasi juga ya teman-teman ya. Ya, kayak cara aja kita kasih rotasi gitu. Oke teman-teman, kalau begitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Bagi teman-teman yang belum punya karakter, boleh ikutin saya. Di sini kita bisa menggunakan Mixamo ya. Jadi saya harus masuk ke Mixamo dulu. Ya, di ke mixamo.com. nih karakter sudah ada, dan dipastikan teman-teman semuanya sudah login ya, sesuai dengan nama masing-masing atau Gmail masing-masing. Oke, langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa ke bagian karakter, dan di karakter ini kalian boleh pilih kira-kira yang mana yang kalian ingin gunakan. Dipastikan cari karakter yang mulutnya bisa digerakkan ya, karena ada beberapa karakter di sini yang mulutnya tuh hanya nempel doang gitu ya, artinya memang berdasarkan tekstur doang. Dan saya menggunakan Exo Gray di sini. Kemudian saya coba untuk kondisi di karakter ya, bukan di animasi ya. Jadi saya mencoba untuk mengambil karakter tapi tidak digerakkan. Ini dia teman-teman ya. Oke, nah dari sini teman-teman segera langsung download saja. Dan kita ambil di bagian FBX binary dan posenya tipenya T ya teman-teman. Langsung segera aja klik download. Oke teman-teman, saya sudah mendownloadnya dengan ukuran 30 MB kurang lebih ya. Di sini sudah masuk ke dalam file saya ya, Exo Gray FBX ya. Jadi nanti kira-kira kalian silahkan dibuka di sini ya. Nah cara bukanya bagaimana, dan dipastikan teman-teman sudah mengaktifkan blendernya. Ini dia. Oke, langkah pertama mungkin teman-teman boleh mencoba untuk menghilangkan bagian elemen yang ada di sini, baik kamera, cube maupun light, boleh ditekan delete langsung. Kemudian teman-teman segerakan ke bagian file import FBX, karena tadi file bentuk FBX, jadi kita ngambilnya FBX ya, FBX, dan arahkan di mana kita tadi download ya. Oke teman-teman, saya sudah mendapatkan di mana saya download tadi, itu di folder yang saya dapatkan. Ketika saya klik di sini, lalu saya klik di sini dan diarahkan kemari ya, di Blender rigging wajah. Oke, teman-teman masing-masing bebas penempatannya ada di mana, dan silahkan diambil Exo Gray FX-nya. Silahkan diimport ya. Setelah diimport, teman-teman akan tampil seperti ini. Jadi biarkan saja. Ini sebenarnya sudah ada riggingnya ya, cuman saya tidak akan gunakan. Jadi saya pengen menjelaskan ke teman-teman untuk pemula ya, kira-kira bagaimana sih, nanti ada hubungannya dengan materi berikutnya, yaitu bagaimana ketika sudah diberi rigging, terus kemudian riggingnya mungkin digerakkan ya, kurang lebih ya. Untuk saat ini lebih bagaimana cara memasang rigging di bagian wajah, kurang lebih gitu ya. Lalu saya klik di sini, klik aja di bagian badannya teman-teman, atau klik di bagian tulangnya di armatur. Karena ini sudah menyatu teman-teman, jadi saya coba untuk pisahkan ya. Oke, cara misahkannya bagaimana? Teman-teman klik di sini, kemudian saya tekan Ctrl I untuk memindah area seleksi. Jadi yang diseleksi bagian lain gitu ya, kurang lebih. Kemudian setelah ini kita bisa ngeliat, jadi area yang kita seleksi ini, baru saya klik kanan, pilihnya namanya parent. Nah parentnya kita hapus dengan clear and keep transform. Kenapa saya pilih yang ini bukan yang atas? Kalau yang atas biasanya nanti ketika saya klik nanti posisinya berubah, dan saya ingin ke posisinya tetap bertahan seperti ini, jadi saya klik keep ya, transformation. Nah saat ini sudah terpisah teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada beberapa elemen buah badannya ya.
Jadi kalau saya aktifkan di sini nih sudah ada teksturnya, gitu dia. Dan saya coba untuk menghapus bagian armaturnya karena saya ingin membuat dari awal. Klik di sini lalu boleh ditekan delete ya. Dan masing-masing ini body bisa kita cek satu persatu apa ini bagian yang mana, dan terus bisa ngelihat bagian mata ini ya, kira-kira di sini nih. Nah kalau saya matikan dia ada merah-merahnya gitu ya. Kalau ini tidak mau digunakan dihapus saja, di delete boleh. Kemudian bagian kepalanya mungkin ini ya, ini saya boleh sembunyikan. Saya butuhnya tuh bagian kepala, yaitu Echo Suite. Ini saya kasih nama aja nih, misalkan body ya. Badan, nah gitu ya, badan. Oke, biarkan di atas. Terus kemudian saya coba klik di bagian ini apa nih? Oh ini bajunya ya. Jadi bajunya disembunyikan dulu. Oke, biarkan saja. Oke, karena saya konsentrasi hanya rigging wajah ya teman-teman, jadi tidak tapi nanti kalau mau dicoba dilengkapi semuanya bisa aman gampang. Saat ini konsentrasi di bagian wajah. Nah setelah sampai di sini teman-teman boleh coba cek lagi di bagian Echo Eye ya. Kita cek lagi bagian, oh ternyata nih di bagian, kalau saya klik wireframe-nya kita cek di bagian mana. Oh ternyata lidah ya, lidah dalam ya, lidah gigi gitu ya. Jadi teman-teman boleh diklik di sini, diaktifkan, lalu double klik, kasih nama gigi lidah gitu ya, gigi lidah, nah gitu ya. Jadi biar jangan sampai salah gitu ya. Oke, terus kemudian bola mata ya, saya kasih nama bola mata. Oke. Oh ini untuk ini nih, bulu mata ya, bulu mata mungkin saat ini saya tidak gunakan dulu karena saya gunakan sepenuhnya. Sorry, ini ada, oh salah pilih, ada dua nih, bola matanya ada dua ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, bola matanya ada dua ya, yang satu ini, yang satu bulatnya, yang satu bola luarnya. Jadi kayak mungkin lensanya kali ya. Oke, sebentar saya cek dulu ya. Oke, saya geser ke depan dulu deh. Saya geser ke depan. Oh, lensanya. Ini lensa ya, teman-teman. Jadi mungkin lensanya saya tidak gunakan. Oke, saya tidak gunakan ya. Yang pakai ini dia bola ini. Oke. Bola mata. Misalkan gitu ya, bola mata. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman tinggal di bola mata gini. Bola mata. Nah, dua ya. Oke, jadi yang dipakai itu yang ini teman-teman ya, bola mata. Jadi badan, bola mata, dan gigi lidah. Itu saja yang digunakan, biarkan saja. Dan sekarang pertanyaannya bagaimana cara untuk memberi riggingnya teman-teman ya. Jadi ini saya coba aktifkan yang saya gunakan, yang lainnya tidak perlu. Kalau mau ya ini boleh dikelompokkan juga boleh, diaktifkan. Mau dikelompokkan juga boleh, nggak dikelompok juga boleh, silakan. Oke, saat ini konsentrasi di bagian badan, bola mata, dan gigi lidah. Oke ya. Nah dari sini teman-teman boleh untuk mengaktifkan, bagi teman-teman yang baru mulai belajar mengenai rigging, biasanya armaturnya ini belum ada ya, hanya ada single bone. Untuk mengaktifkan ini teman-teman harus ke edit preference. Oke, kemudian diketik di sini rig ya, rig gitu ya. Nah rig ini ada centang, kalau nggak dicentang dimatikan. Ketika saya kemari add armatur, dia nggak ada. Oke, kalau dicentang ketika add, nah baru ada ya. Jadi dipastikan teman-teman sudah diaktifkan atau dicentang ya. Kemudian teman-teman boleh ke add, pilihnya adalah armatur, pakai yang Rigify Metallic Human. Kalau bedanya apa sih antara basic? Kalau basic ini biasanya versi yang lama ya, yang defaultnya basic itu artinya tidak ada bagian tulang di wajahnya kalau basic human. Tapi kalau human yang ini pasti ada tulang-tulang bagian wajahnya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja ya. Saya pakai yang ini, teman-teman klik aja, dan setelah sampai di sini dan posisi seperti ini, dan dipastikan kondisinya saat ini saya kepengen di bagian viewport display ini boleh diaktifkan. Ini supaya tulangnya bisa kelihatan semua, biar lihat di depan mata kita. Klik in front ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman biarkan pastikan nih metarik ya. Metarik itu tulang dasarnya. Jadi kondisi tulang dasar itu selalu originnya ada di bawah. Tapi nanti kita pindah ke atas deh, karena mau konsentrasi di bagian wajah. Jadi saya kepengen coba untuk rubah.
Dan saat ini skalanya adalah 1:1 ya. Jadi kalau nanti saya tekan S, saya kecilin, dia berubah. Nah, nanti ada hubungannya ketika kita mengenerate teman-teman. Jadi kita boleh lihat di sini nih ya. Saya rubah kecil. Nah, ini berubah, nanti ketika mengenerate harus di default kembali ya. Tapi gampang caranya gimana. Kalau nggak di default nanti biasanya tidak pas. Oke, ini saya coba taruh di sini. Kalau teman mengontrolnya sulit atau bagaimana, sebenarnya sih nggak sulit sih, gampang ini ya. Jadi nggak dari samping, posisi seperti apa, dan kita paskan aja posisinya. Oke, sekali lagi di skalanya sudah berubah ya. Jadi nanti kita harus di generate kembali normal. Dan pertanyaannya adalah biarkan saja tulang seperti ini. Jadi saya konsentrasi di bagian wajah. Mungkin saya akan buat part kedua untuk bagian ininya kali ya, bagian tulang-tulang tangan dan lainnya sebagainya. Oke, konsentrasi di bagian wajah teman-teman. Jadi kalau saya klik di bagian depan posisinya, teman-teman boleh ngambil bagian tengah di bagian wajahnya dengan cara mungkin armatur saya matikan dulu. Klik di bagian wajah, kemudian teman-teman boleh ke bagian edit mode, dan teman-teman boleh lihat dari samping menggunakan X-ray wireframe ya. Dan teman-teman boleh ngambil kira-kira di tengah-tengah, patokannya tuh di sini teman-teman. Saya menggunakan seleksi yang lasso. Saya ingin patokannya di sini deh, contohnya ya, di sini aja. Oke. Jadi di sini, jadi kalau saya putar ke sana dia dua sisi terlihat. Dan saya kepengen di antara dua sisi ini tengah-tengahnya ada kursor. Kursor ini saat ini posisi kursor ada di bawah ya teman-teman. Ini dia. Bawah. Nah, bagaimana cara memindahkan kursor di tengah-tengah antara dua area yang kita seleksi ya. Jadi perhatikan, nanti akan pindah ke sini, kursor di bawah akan pindah ke atas. Teman-teman boleh tekan Shift S, pilihnya kursor, terus select ini kursor yang di bawah ya, yang tadi yang ada titik-titik merah kayak gini akan pindah ke area yang kita sedang seleksi saat ini. Dan saat ini sudah pindah teman-teman ya. Dan pertanyaannya adalah kursor sudah pindah, dan bagaimana originnya yang di bawah ini pindah ke atas. Nah gitu ya. Untuk memindahkan origin ke atas, teman-teman boleh ke bagian yang namanya dikondisikan. Jadikan objek itu sebagai objek mode dulu, jangan diedit ya. Nah sekarang bagaimana kursor yang di bagian bawah ini dipindah nih ya, ada kursornya, sumbu putar lah orang bilang ya. Kalau di 3D Max terus sumbu putar ya, atau poros ya, porosnya pindah ke atas. Bagaimana caranya? Teman-teman boleh ke bagian objek, set origin to kursor. Jadi origin adalah sumbu pusat putar ya, rotasi menuju ke mengikuti yang 3D kursor. 3D kursor tuh ini nih, kayak gini ya, yang ada di sini nih 3D kursor. Objek, set origin to kursor. Nah sekarang sudah pindah ya. Jadi sumbu XYZ nya sudah pindah ke situ teman-teman. Ini sangat ngebantu sekali. Oke, saya tekan titik seperti ini kondisinya, dan sudah posisi seperti ini, biarkan saja. Dan saya kembali ke normal, dan saat ini saya matikan wireframe-nya dan saya hidupkan lagi metareknya. Dan pertanyaannya adalah si metarek ini nih, saya kepengen kendalikannya di sini deh. Jadi ini kalau saya besarin tuh selalu dari bawah ya. Nah saya kepengen tuh dari kepalanya, yang berubahnya kepalanya aja. Gimana caranya? Kursornya saya pindah ke sini ya teman-teman ya. Dengan cara kita ke objek ya, objek, terus kemudian set origin. Jadi aktifkan di bagian tulang dulu, kemudian ke objek, pilih set origin to kursor. Dan saat ini kursor dari siapa namanya si tulangnya sudah berubah. Jadi kalau saya coba tekan S, dan dia selalu di situ posisinya. Itu bedanya. Tadi kan ada dari kaki patokannya ya. Oke, sekarang saya coba untuk konsentrasi di bagian wajah, nggak usah mikirin bodinya. Dan saya coba untuk kecilkan, saya tekan S. Oke, kira-kira segini posisinya. Dan letaknya boleh digeser ke atas sedikit. Nah, gitu ya. Oke, nah setelah sampai di sini pertanyaannya adalah bagaimana caranya ngepasin. Oh, ternyata kurang bawah. Nah, jadi ini patokannya saya besarin dulu. Jadi patokannya paling gampang tuh di hidung dulu teman-teman. Di hidung besarin, ya besarin dulu. Dan posisi digeser ke bawah, dan nanti agak sedikit. Nah, itu dia. Itu dia, atau besarin dikit. Ini bebas ya. Boleh mengeksplor karena setiap tulang itu beda-beda untuk kontrolnya. Nah, saya akan di sini. Oke, kayak gini. Dah, itu aja dulu teman-teman.
Dan setelah sampai di sini, kita sekarang mencoba untuk mengepaskan. Jangan pakai skala ditarik ini ya, yang ini ke sini jangan ya. Saran saya jangan. Jadi skalanya berdasarkan proporsional secara menyeluruh gitu, teman-teman. Oke, setelah sampai di situ, baru teman-teman boleh ke edit mode di bagian tulangnya, ya, di bagian tulangnya, dan supaya pas. Oke, ini yang biasanya mengganggu ini yang ini teman-teman, di bagian ini dia. Ini saya mengganggu, saya tekan H aja ya. H itu artinya menyembunyikan. Oh, masih ada lagi tengah. H. Oke, jadi konsentrasi di sini. Nah, cara ngapasinnya gimana? Gampang kok, boleh ikutin saya aja ya teman-teman ya. Jadi dipastikan memang ini sebenarnya posturnya sudah pas banget teman. Ya, jadi tinggal kita atur. Contohnya kita ingin konsentrasi di bagian telinganya dulu ya. Kalau ingin konsentrasi di telinganya, teman-teman boleh diaktifkan di sini. Kenapa diaktifkan di sini? Jadi ketika saya mencoba klik di bagian sebelah sini, lalu saya tekan G, nanti telinga sebelah sana ngikutin. Nah, itu dia ya. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman boleh mematikan infront dulu. Jadi sekali-sekali bolehlah dimatikan ya. Dan sekarang teman-teman boleh mengepaskan, menempelkan di bagian telinganya. Seperti apa? Untuk menempelkan biar pas, teman-teman bisa menggunakan namanya snap. Nah, di snap ini bisa menggunakan, saya biasanya menggunakan ada dua. Bisa menggunakan face, bisa menggunakan vertex ya. Klik di bagian face misalkan. Terus kemudian teman-teman boleh mencoba untuk menempelkan ke area yang ada di sini. Klik di sini. Lalu tekan G. Nah, kira-kira gitu ya. Tapi biarkan saja. Nanti dia akan menempel berdasarkan sesuai dengan yang apa yang kita pilih. Klik di sini, lalu saya tekan G, geser sini, nempel ya. Itu ini juga sama. Klik di sini, ini boleh digeser, nempel. Saya tekan G, tempel di sini. Nah, gitu ya. Oke, kalau mau lurus nanti dari samping bisa begini juga boleh. Begini juga boleh. Ini agak kemari. Sorry, ini diseleksi dua-duanya ya teman-teman ya, hati-hati menseleksinya, agak miring sedikit takutnya kena, jadi saya blok dulu untuk bagian depannya. Oke, baru saya normal kembali, baru dari samping saya coba tekan G, saya tempel di sini. Begitu pula dengan sini, saya tekan G di sini. Nah, kalau kita lihat dari dekat dia sudah nempel sesuai dengan ininya, jadi nanti kupingnya kita bisa digerakin teman-teman. Itu prinsip dasarnya gitu ya. Terus kemudian untuk bagian dari samping untuk ini nanti kita atur lagi ya. Jadi diklik di sini, oke. Terus kemudian saya geser ke atas, itu dia. Ya, ada di sini posisinya. Ini ada di sini, ini ada di sini. Biarkan saja, ini ada di sini. Normal ya, tidak apa-apa, diaktifkan aja. Kenapa diaktifkan? Biar benar-benar pas. Nah, saat ini udah pas banget ya. Sudah samping udah sama teman-teman. Untuk bagian leher nih udah pas banget. Saya posisi di sini, tinggal klik di sini, lalu saya tekan G, tempel di sini. Oke. G tempel di sini. Tapi hati-hati teman-teman untuk menseleksi di sini. Kita sesekali kita ngeliat bagian depan, apakah mencong? Nah, mencong kan? Mencong teman. Nah, bagaimana supaya tidak mencong? Klik aja di bagian sini. Teman boleh mencoba untuk biasanya ini saya undo dulu ya. Saya undo dulu. Memang harus agak hati-hati, agak undo. Nah, ini harus lurus banget ya. Jadi biasanya kalau saya tipsnya saya coba untuk aktifkan di wireframe. Karena ini agak repot ya teman-teman ya. Jadi di sini udah ada titik tengah. Ini kita bisa nempelkan di sini di bagian vertex. Nah ya, klik di sini lalu bisa tempelkan di sini. Saya tekan G, tempel di sini. Nah itu dia. Nanti yang bawahnya juga sama. Saya geser kemari, saya tekan G, bisa tempel di sini. Nah itu dia. Oke, nanti yang ini tempelnya di sini teman-teman. Nah, gitu ya. Dan ini tempelnya di sini. Klik di sini, lalu tempel di G. Nah, di sini boleh, di sini boleh, tapi di sini lebih aman. Nah, ini udah lurus ya. Kalau saya aktifkan lurus. Nah, saya aktifkan di depan, dia lurus. Tidak mencong. Yang sering terjadi mencong. Gitu ya. Jadi lebih aman menggunakan vertex ya. Kembali lagi ke face seperti biasa. Ini tips dari saya ya. Setiap orang beda-beda. Tapi yang saya lakukan ini aman ya, berhasil ya. Oke, saya kembalikan ke normal lagi, biarkan reframe hidup aktif, biarkan saja. Kalau mau dimatikan boleh ya, dimatikan saja. Oke, sekarang saya konsentrasi di bagian mungkin dari depan dulu. Ya, dari depan saya kepengen mencoba seleksi di sini. ya, di bagian sini nanti boleh di blok aja. Oke, kemudian saya tekan G. Ini pakai yang face ya.
pakai face ya. Kemudian saya tekan geser, kira-kira mau ditempel di mana? Oh, saya maunya di sini. Sudah di sini, boleh. Oke, ini juga sama, nanti tinggal diatur apakah mau di sini. Silahkan diatur di sini. Ini juga sama, diaktifkan di sini, boleh. Oke, ini biarkan saja. Oke, ini saya geser ke bawah, agak kemari. Ini juga sama. Oke, nah kalau udah kayak gini hati-hati. Khusus bagian tengah ya, bagian tengah nih hati-hati karena dia bisa mencong. Nah teman-teman pastikan kembali aktifkan lagi di vertex dan jangan lupa dihidupkan kembali di bagian wireframe untuk memastikan sudah pas atau enggak. Jadi kalau saya klik di sini lalu saya coba untuk klik, nah hati-hati, saya kepengen nempel ada di sini misalkan. Misalkan ini dia, tik. Nah ini juga sama, ini diseleksi di sini. Ya, kemudian saya coba tekan G. Itu dia teman-teman ya. Oke. Jadi saya sudah mendapatkan posisinya di ujung sini dan di sini. Oke, ini udah pas semua. Oke, ternyata masih ada ngambang, teman-teman, dia ngambang. Nah, ini harus hati-hati. Ini udah nempel, ya, ini ngambang. Gimana supaya tidak ngambang di blok di sini? Boleh diganti menjadi face. Jadi nempelnya ke bagian pipi ya. Ketika saya tekan G, tempel ke pipi. Nah, nempel ke pipi. Gitu ya, teman-teman. Itu dia. Mungkin ada yang bertanya, apakah harus di titik sini atau di bebas? Ini bebas, mau dimanapun, di sini juga boleh, dimanapun boleh. Ini bebas teman-temannya. Oke, baiknya bagaimana? Ya bebas, di mana aja nggak masalah. Ini juga sama bagian atas, setempel di bagian pelip, apa ya namanya? Di sini nih, pipi atas ya. Saya coba tekan G, saya tempel di sini, boleh. Tapi kalau teman-teman pengen nggak yakin gitu ya, bila bisa menggunakan vertex juga boleh. Saya kepengen tepat di sini nih, ya udah tinggal tekan G, tempel di sini. Nah, dan nempel otomatis. Itu ya teman-teman. Jadi disesuaikan. Ini buat rahang ya. Ini udah pas semua sih, udah pas semua. Jadi ini pipinya agak legok ya kalau kita perhatikan. Oke, dilihat dari samping saat ini. Saya konsentrasi di bagian hidung dulu ya teman-teman. Jadi kalau hidung itu dia posisinya. Nah, ini hati-hati lagi nih. Ya, hati-hati lagi. Pastikan di titik yang ini nih, kalau bisa ya, di seleksi gini. Ntar aku cek tulangnya ada belakang sih, kok enggak ya. Oke, karena di sini hati-hati juga karena ada lidah seleksi, ntar nempel ngikutnya kemana-mana nih ya. Oke, baru saya coba matikan lagi dan saya kepengen aktifkan di ujung sini. Saya tekan G pakai vertex ya. Nah gitu teman-teman, itu lebih aman ya. Oke, saya kembali ke samping dan kita lihat lagi wireframe-nya, tulangnya. Nah, tulangnya masuk ke dalam nih. Sebenarnya nggak boleh ke dalam ya. Dia ada di depan. Oke, saya tekan G, saya geser kemari. Ya, harusnya di sini posisinya. Dan ini posisinya ada di sini. Ya, dan ini posisinya ada di sini. Nah, gitu ya posisinya. Tuh, gitu teman-teman. Oke, jelas ya. Oke, saya cek kembali lagi pakai wireframe. Ya, seperti itu posisinya karena nanti dia bergerak, bibir juga bergerak, mulutnya juga udah pas sebenarnya, semua udah pas semua. Oke, oh tinggal di sini belum. Saya kembali ke sini, saya tempel di sini. Nah, ini posisi di mana? Oke, saya aktifkan di bagian sini dan teman boleh diaktifkan coba untuk konsentrasi di bagian sini ya. Ya, biasanya dilakukan bisa di sini, bisa di sini, boleh di sini boleh. Tapi saran saya ikutin garis yang di sini. Nah, di sini posisinya. Jadi teman-teman tinggal tekan G, tempel di sini. Nah, itu boleh. Gitu ya. Udah pas dan saat ini kita klik lagi di sini. Saya cek kembali tulangnya. Oh ya, udah pas di situ. Oke. Hidung depan deh, ini dia hidung depan, teman-teman dipastikan dari samping. Oke, kita cek lagi, saya tekan G, tempelnya di sini. Nah, itu dia. Dan ini juga sama, bagian atas ini. Ini nyambung, hati-hati ya teman-teman, dia harus di vertex depan di sini nih. Oke, saya tekan G. Nah, oke dia. Nyambung di atas. Ya, buat sebenarnya sih tengah sini nih. Pas garis ini nih. Nah, oke, sini aja deh paling gampang. Dah, sip.
Oke, selanjutnya saya konsentrasi di bagian depan, saya pilih in front dan saya cek lagi tinggal bagian ini yang belum saya seleksi. Ini dia, ini tempel di mana? Ini biarkan saya ada di sini, saya tekan G. Nah, saya pindahkan mungkin ada di sini ya. Oke, tidak apa-apa. Boleh di sini. Terus ini lebih aman di sini, saya lebih aman di situ. Kalau mau ke samping sini boleh nggak? Di sini itu nggak masalah teman-teman ya. Ini buat tulang aja dah. Oke, setelah sampai di sini boleh saya coba untuk seleksi bagian kepala ini dia ya, kepalanya ya. Jadi ini bagian atas samping, saya coba tekan G, saya tempel di sini. Saya tempel di sini. Oke, ini juga sama, saya tempel di sini. Dan ini saya tempel di sini. Ya, oke, sudah pas semua ya. Kira-kira demikian ya. Oh, sorry. Ini agak ke sini. Ini sebenarnya bebas teman-teman ya. Ini bebas ya. Mau di sini boleh, di sini boleh, di sini mana. Mau di tengah-tengah ini juga boleh. Kalau di tengah-tengah berarti jangan menggunakan vertex ya. Jangan, tapi menggunakan face. Nah, saya geser ke tengah-tengah gini. Nah, misalkan gitu. Simple kok, gampang ya. Oke, sekarang konsentrasi di bagian dahinya. Ini dia, bagian dahi. Dan pastikan dicentang ya supaya sama ya. Oke, diaktifkan di bagian dahi, di blok di sini dua-duanya. Dan kita coba untuk konsentrasi di bagian in front, saya matikan. Terus saya tekan G. Nah, sekarang udah nempel keluar ya. Oke, pakainya saya kepengen lebih aman pakai vertex. Nah, nempel gitu teman-teman ya. Oke, sekarang saya kasih in front lagi, saya seleksi bagian sininya. Oke, ternyata tuh terlalu dalam. Oke, saya tekan G lagi, saya taruh di sini. Oke, dan saya konsentrasi lagi yang ini teman-teman. Dahi ini nih ya, dahi ini hati-hati. Saya tekan dari depan dan saya geser ke G, posisinya di sini. Ini ya, dia. Oke, ini sudah, saya rasa sudah. Oh, ini agak geser ke tengah deh, agak ke sini ya. Saya tekan G. Oke ya. Oke, ini agak kemari dan ini agak kemari. Oh, ini udah pas. Oh, ini pakai yang face aja deh. Ini bebas teman-teman ya. Bedanya apa sih Pak? Nggak ada bedanya, yang penting udah nempel di permukaan gitu aja ya. Oke, lebih aman sih pasnya di manapun, tapi lebih aman vertex ya kalau menurut saya. Oke, setelah itu baru saya konsentrasi di bagian ininya, matanya. Klik aja di bagian, jadi ini hidung, mulut sudah semua udah aman. Telinga sudah, dan sekarang bagian alis ya. Saya klik keluar, lalu saya tekan, arahkan kursor di depan tulang, saya tekan L. Kemudian saya matikan snapnya dulu, baru atau hidup juga nggak apa, saya tekan G dan posisinya ada di sini kurang lebih ya. Oke, terus kemudian ini juga sama, klik keluar lagi, saya tekan L, lalu saya tekan G, posisinya ada di sini. Oke, di sini dulu nih. Kenapa saya nempel-nempel? Karena snapnya masih hidup. Oke, saya coba tekan G, lalu taruh di sini. Nah ya, kalau nanti mau di skala dikecilin juga boleh, nggak apa-apa. Oke, setelah sampai sini gue klik lagi bagian yang ini. Ini dia. Lalu saya tekan G, posisinya di tengah ini buat bola mata teman-teman. Simple, sangat sederhana. Setelah sampai di sini teman-teman boleh mencoba untuk merapatkan kembali khusus bagian-bagian, pastikan cek kembali ini apakah sudah nempel atau belum. Sebentar, in front saya matiin. Oh, ini belum nempel nih, teman-teman. Diblok lagi ya khusus bagian ini, dan in front cek lagi. Saya cek lagi, oh udah benar. Oke, ini saya blok di sini. Oke, hati-hati jangan sampai ke seleksi yang lain, dibloknya di sini. Matikan, wireframe matikan, dan saya coba untuk geser, saya tekan permukaannya di sini ya. Kalau maunya berdasarkan vertex juga boleh. Gitu ya, tapi di depan dulu. Oke, nah baru pas. Jadi benar-benar pas di bagian matanya ya, kurang lebih. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman boleh mencoba untuk bagian depan lagi, khusus bagian in front, yaitu mata ini dia. Saya cek bagian ini dulu deh. Ya, saya cek dulu di sini, saya tekan G. Saya tempel di sini, ini saya tempel di sini, ini saya tempel di sini. Oke, ini saya tempel di sini. Ini saya tempel di sini. Misalkan gitu ya. Sorry deh, ini agak kemari terlalu. Oke, nah ini lebih aman. Ya, ini depan ya.
depan ya teman-teman ya. Ini udah nempel tuh ya. Kalau kita perhatikan sudah nempel ya. Oke. Kanan kiri udah pas, karena ngikutin posisinya. Dan saya dari depan untuk bagian mata ini dia ya. Oke, saya cek lagi wireframe belakangnya, pastikan tidak ada tulang. Baru saya coba tekan G, saya tempatkan ada di sini, atau di sini juga boleh, atau di sini, tapi lebih aman di sini. Dan ini posisinya ada di segmen permukaan aja ya, permukaan aja deh ya. Oke, segmen ada di sini posisinya, dan ini ada di sini. Oke, dan ini ada di saya cek lagi ada tulang kah? Oh, tidak ada. Oke, saya tempatkan ada di sini posisinya, dan ini ada di sini. Oke, ini ada di sini, dan ini ada di sini, dan ini ada ini ada di sini. Jadi teman-teman, jadi adanya di sini. Nah, ini agak ke atas dikit. Nah ya, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Oke, ini saya tarik agak kemari lagi karena segmen agak sama posisinya. Jadi, oke, tidak apa-apa. Oke, aman ya. Nah, ini kalau saya matikan tulangnya dan saya cek sekarang, informasi matiin dan setting sudah pas ya di bagian. Nah, itu dia posisi kayak gitu. Oke, ini sudah semua udah jadi dan saya cek kembali ke atas. Oh, maaf, salah pencet. Oke, untuk titik-titik atas sudah nempel semua, telinga sudah semua. Tapi telinga ada yang aneh telinganya. Sebentar. Oke, saya klik di sini, saya coba geser ke atas agak kemarin deh. Nah, gitu ya. Oke, ini sudah nempel kah? Udah ada nempel ya. Jadi teman-teman pastikan ini konsentrasi di wajah ya. Ini udah nempel ya, nggak apa namanya, nggak ngambang. Tapi benar-benar sudah nempel, dan ini sudah nempel, leher sudah, bibir sudah. Oke, dari depan aman kah? Aman ya? Aman, oke. Ya, tulang-tulangnya aman semua. Oke, sudah aman. Oke, sudah selesai teman-teman, dan saat ini saya coba untuk ke wireframe dulu, dan untuk memastikan yaitu ada tulang yang saya sembunyikan tadi, saya aktifkan kembali, atau saya tampilkan dengan cara saya tekan Alt H. Nah, ini dia teman-teman. Dan dipastikan tulangnya sudah tepat di sini posisinya. Ini ada, ini udah aman. Kalau menurut aku udah aman ya. Dan saat ini saya konsentrasi ingin menambahkan posisi lidah kali ya. Mata dulu deh, mata. Ada bola mata di sini teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, ada bola mata. Nah, di bola mata ini saya objek mode dulu seperti biasa. Dan saya konsentrasi di bagian bola mata ya. Nah, di bola mata ini teman-teman ada satu tulang yang lepas di bagian bat mata ya. Jadi teman-teman boleh coba untuk edit mode dan ambil kira-kira tekan Alt aja ya. Khusus klik di bagian tengah si matanya. Kalau memang rigging yang mengganggu, matikan dulu. Atau misalkan buat badannya sembunyikan dulu. Gitu ya, riggingnya sembunyikan. Nah, itu jadi konsentrasi di bagian bola mata. Jadi saya klik di bagian sini nih, kira-kira aja ya, tidak harus di tengah banget. Jadi kalau dari samping kita ambil yang ini nih. Nah, saya tekan Alt. Nah, dia sudah terseleksi ya. Oke, sorry, yang ini maksudnya ya, bukan yang itu tapi yang ini. Nah, itu dia. Lalu kursor yang ini saya pindah ke tengah ini ya. Saya Shift S, kursor to selected, sudah pindah, udah aman. Dan sekarang saya coba untuk aktifkan subject mode lagi, dan saya aktifkan meta rec-nya. Dan di sini ada, kalau kita perhatikan teman-teman ya, ada tulang tengah nih dia, tulang ini nih. Nah, ini dia. Tulang ini ya. Jadi kalau saya aktifkan tulang, saya pilih in front, dia ada tulang. Nah, tulang ini nih saya aktifkan, lalu saya ke edit mode, klik di objeknya, lalu saya tekan Shift S, selection to cursor, dan dipindah posisi. Langsung ya pas di tengah, dan di sana juga ikutin posisinya. Dan untuk bagian depannya, saran saya ini diseleksi tanpa harus menggunakan snap, boleh digeser secara manual di ujungnya. Dan posisinya ada di sini. Saya matiin ya. Nah, kira-kira di sini posisinya. Nah, itu dia. Kalau mau langsung snap pakai ini boleh sih, boleh aja, nggak apa-apa. Ya, tinggal saya tekan G dan nempel di sini. Dah,
sama aja, tapi lebih akurat ya. Udah selesai, dan saat ini saya konsentrasi untuk tulang yang ini ya. Oke, ini giginya kayak menyatu nih, giginya harus dipisah seharusnya ya teman-teman. Nih kalau gigi lidah ini terpisah nih, seharusnya dipisahkan kalau bisa ya, antara lidah gigi gitu ya, dipisahkan. Oke, nah ini jadi kalau saya aktifkan di bagian lidah ya, saya coba ke lidahnya, saya pasin deh posisinya. Tulangnya saya aktifkan dulu deh, aktifkan tulangnya, edit mode, dan saya konsentrasi ini tulangnya agak ke depan, agak di sini posisinya. Oke, ini di belakangnya agak panjang ke sini, agak ke sini. Oke, terus kemudian untuk bagian bawah juga sama ya. Saya klik bagian depannya dan posisi tulangnya ada di sini. Iya, ini dia ya, itu dia teman-teman ya, posisi ada di sini posisinya. Nah kira-kira gitu ya. Kalau mau dipasin ini udah lurus sebenarnya, cuma ngepasin posisi aja. Nah tinggal naikin lagi ke atas. Nah dari samping tinggal dicoba untuk dipasin di mana, apakah di sini atau di sini. Iya gitu ya teman-teman ya. Oh salah pilih, saya pilih di sini ya, karena ini ada tulang juga teman-teman. Kalau saya klik in front, oh salah, tadi saya milih ini untuk lidah ya. Ini untuk yang maaf lidah di sini. Ini lidahnya agak ke belakang sini. Nah agak ke sini. Nah itu dia. Ini agak ke depan. Kalau di samping kayak gini nih. Nah itu dia. Oke. Ini agak ke atas. Mari. Ya ini lidahnya sebenarnya. Oke, ini saya tarik lagi. Oke, kalau ini mengganggu saya tekan H. Kalau ini ganggu tekan H aja, sembunyikan dulu. Dan saya tempatkan di sini. Oke, ini dia. Nah ini posisi sini ya. Jadi mungkin saya aktifkan gini caranya, 1 2 3 4 5, sorry, 1 2 3 4 5, yang lainnya Ctrl I H. Nah aslinya tuh begini teman-teman posisinya gitu ya. Oke seperti itu ya. Nah tapi di sini sekali lagi saya cek dulu teman-teman, di bagian metareknya nih, di bagian giginya saya edit mode dulu ya. Sebenarnya kalau saya tekan L, oh ini terpisah teman-teman. Jadi kalau nanti suatu saat bergerak, biasanya nih bisa sendiri bergerak. Ini juga sama L, ini juga nanti bisa bergerak sendiri. Dan nanti pertanyaannya adalah di bagian ini nih ya, di bagian apa, gigi. Nah giginya nih nanti ngikutnya kemana nih gitu ya, jadi harus diperhatiin. Oke kalau bisa sih, nah antara gigi ini tuh nanti dipisah kalau bisa ya, kalau bisa dipisah, jadi agak-agak beda, ada bedanya lah gitu ya, misalkan agak sini, nah misalkan gitu ya. Tapi sebentar waktu nggak apa-apa ya, biarkan saja. Untuk lidahnya juga sama, ini lidahnya seharusnya dipisah sendiri nih. Oke saya coba untuk sebentar. Lidahnya gabung ternyata ya, digabung oleh, kalau bisa lidahnya dipisah sendiri kalau bisa ya. Oke nggak apa, sementara waktu ini aja dulu, biarkan saja. Dan saya coba saya tekan metareknya. Oke kemudian saya coba aktifkan di sini, lalu kemudian saya coba untuk konsentrasi di bagian edit mode, dan tulangnya saya hidupkan semua ya dengan cara Alt H. Dah saat ini sudah tampil, badannya sudah ada dan matanya sudah, dan saat ini sudah jadi. Nah jangan mikirin yang bawah dulu ya, jadi teman-teman boleh konsentrasi di atas, karena metarek ini akan bisa kita edit lagi dan kita bisa gunakan lagi dan bisa di generate berkali-kali. Oke saat ini sudah jadi teman-teman. Setelah sampai di sini teman-teman boleh coba untuk bagaimana caranya supaya bisa di generate ya, intinya gitu ya. Oke saya matikan lagi dan saya cek kembali, dipastikan tidak ada yang tenggelam ke belakang.
Dari matanya, saya cek pertama matanya aman, untuk pelipis alisnya aman, untuk ATSA juga aman. Oke. Sebentar, saya cek lagi. Apakah ada yang aneh? Cukup ya segini ya. Udah tidak udah aman. Nah, kalau semuanya sudah aman seperti ini teman-teman, dan saat ini kita mencoba untuk mengenerate teman-temannya. Nah, ini sering ada kendala. Pertama kali saya dulu belajar juga bingung gitu kan. Ketika saya menggunakan tulang rigging ini, terus kemudian saya konsentrasi di bagian generate rig ya di sini. Ketika saya coba untuk klik generate, dia objeknya kecil jadinya. Ini sedang proses, nah jadinya kecil kayak gini nih. Ini kenapa? Dikarenakan default scale-nya sudah berubah dari awal. Saya undo lagi ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di bagian tulang, lalu saya tekan N, ini skalanya 0,8. Jadi kita kembalikan ke 1. Gimana cara mengembalikannya ke 1? Yaitu dengan cara, perhatikan di sini ya. Klik di sini, lalu saya tekan Ctrl A, dan di sini kita bisa coba untuk semua transform di apply. Oke, ketika saya klik ini nanti otomatis dia akan merubah skalanya, khusus dia doang ya. Saya Ctrl A, lalu all transform, dan saat ini sudah normal, dan semuanya normal, lokasi dan sebagainya normalnya tadi. Nah, awalnya seperti ini, dia berubah di bagian lokasi, skalanya. Saya tekan Ctrl A, all transform, jadi biar benar default ke awal lagi, tapi tanpa merubah posisi tulang yang kita sudah siapkan. Masalah sampai di sini baru teman-teman boleh mencoba klik tombol generate, dan saat ini nanti generate-nya sudah pas, simple dan sangat sederhana. Nah itu dia, saat ini udah pas ya teman-teman. Jadi ini yang kita akan generate adalah hasil generate ini, yang akan kita tempelkan kulit ke bodinya adalah yang generate ini, bukan si tulang. Jadi tulangnya boleh disembunyikan, nanti suatu saat mungkin kita bisa edit lagi untuk bagian lengannya di part kedua ya. Klik di sini, saya matikan, dan saat ini teman-teman kita sudah menciptakan titik-titiknya. Di mulutnya sudah ada titik yang pas semua, di bagian bawahnya, pipi, telinga sudah ada semua. Oh, ada satu lagi yang belum teman-teman, ada satu lagi belum, saya lupa tuh kan. Ini dia kepalanya nih, seharusnya sampai ke atas seharusnya ya. Lalu bagaimana Pak kalau sudah terjadi? Ya boleh nggak apa-apa, dari sini boleh diklik kanan, boleh di delete. Nah di delete, teman boleh diaktifkan lagi di sini. Baru saya ke edit mode, baru saya coba untuk sini, dan infonya saya aktifkan, dan kondisi dari samping saya aktifkan di sini. Saya coba untuk geser ke atas. Saya lupa ya. Dah gitu doang. Selesai. Kira-kira ada di atas sini lah kurang lebih ya. Oke ya. Atau kalau kurang yakin ya boleh pakai wireframe terus ditempel berdasarkan vertis juga bisa, nggak usah khawatir gitu ya. Nah kayak gini, nah itu boleh, nggak masalah ya teman. Oke, matikan dan cek kembali, jangan sampai ada yang tenggelam karena nanti titik-titiknya akan hilang biasanya gitu ya. Saya rasa sudah semua, udah bisa ya. Kita konsentrasi di bagian wajah aja dulu. Nanti saya akan buat part yang kedua. Oke, setelah sampai di sini teman-teman dipastikan ke object mode dulu, dan sekali lagi ini saya matikan, saya matikan, dan saya coba untuk ke generate ya. Saya generate. Oke, sekarang saat ini sudah pas generate-nya, posisinya sudah pas. Meta rack yang di sini boleh dimatikan. Meta rack adalah posisi tulang, dan yang kita gunakan adalah di rack ini ya teman-teman. Oke, setelah sampai di sini bagaimana cara menempel? Saat ini body belum menempel, masih bebas ya. Dan saat ini saya aktifkan di bagian bodinya, lalu saya tekan shift, klik yang di bagian generate ini, lalu ditekan Ctrl P ya. Pilihnya adalah with automatic weight. Nah, setelah sampai di sini saat ini sudah menempel ya teman-teman. Jadi ketika saya aktifkan di generate-nya, saya geser, dia sudah ngikut semua. Oke, dan sekarang kita coba satu persatu di bagian tekstur yang ada, dan kita coba untuk digeser bagian, mungkin kalian bisa mengejas di bagian pipinya dengan cara ke pose, klik di bagian pipinya dan kita geser, dan saat ini sudah bergerak ya.
dan hidungnya juga sudah bergerak, dan ini juga bergerak aman. Kalau mau bergerak dua-duanya berarti pakai X sama gitu ya. Dan nanti ini bisa dianimasikan teman, ini bisa digeser. Oke, klik di sini, digeser juga, ini juga sama. Oke, ini juga sama. Oke, ini juga sama. Oke, ini juga sama. Ini oke. Alisnya kita bisa geser. Oke, bisa digerakin. Oke, dan atas juga bergerak. Dan di bagian telinga juga sama, kita bisa gerakkan dan sebagainya gitu ya. Oke, untuk dagunya juga sama, jadi teman juga bisa ngatur, diklik bagian sini, saya tekan R, bisa diatur. Ini tergantung dari arahnya, apakah mau begini atau mau dari samping kayak seperti ini gitu ya. Oke, dan teman juga bisa mengontrol di bagian atasnya ya, misalkan mau diputar atau diapain ya, di rotasi. Oke, sudah bergerak semua. Dan di bagian matanya juga sama, kalau kita aktifkan ini bola matanya belum terkoneksi ya, saya coba tekan G dan sekarang arahnya dia ngikutin, jadi kemanapun kita lakukan dia bisa ngikutin kayak gini, mau ke bawah ke atas juga boleh, bahkan bahkan di bagian tengahnya pun juga bisa ya. Nah, bola-bolanya tuh ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau saya geser ini kemudian saya tekan G, dia ke bawah tapi bola matanya nggak ngikutin, gimana caranya? Karena bola matanya belum di link. Jadi teman objek mode dulu, saya aktifkan bola mata 2, lalu saya tekan shift, klik di sini, lalu teman tinggal Ctrl P dan pilih with automatic. Oke, dan saat ini teman boleh mencoba untuk menggerakkan kembali dengan ambil pose, dan sekarang saya geser kemari, dan ketika saya geser ke kanan saat ini bola mata ngikutin ya, gitu ya. Nah, ngikutin bola matanya, jadi aman ya sampai di sini ya. Oke teman-teman, jadi sepertinya semua sudah ya, artinya ini bisa saya coba untuk geser-geser nah keseluruhan ya, dan bahkan di bagian badannya juga, ini bagian khusus ini ya, bagian khusus kepala aja ya, jadi untuk badannya ini udah bisa. Dan untuk bagian, kalau kita lihat tadi sedikit digeser ya, hilang ya tulang giginya ketinggalan. Untuk giginya juga sama, klik di bagian giginya nanti ya, saya coba objek mode dulu, kemudian saya klik giginya, kemudian saya tekan shift bagian ininya rignya, tekan Ctrl P ya, Ctrl P dan klik lagi with automatic. Dan saat ini khusus badan, bola mata dan gigi lidah sudah menempel. Jadi kalau teman-teman nanti atur di bagian posisi, dan ini saya belum cek lagi ketika saya klik di bagian mulutnya gitu ya, misalkan ini, dan maaf ketika saya geser ke atas, nah ternyata giginya ada yang ketinggalan ya teman-teman ya, jadi hati-hati. Soalnya tadi giginya tuh tidak menyatu dengan yang atas ya, nah ini dia tuh, ketika saya geser ke atas dan ke bawah juga, nah giginya ngikut, kalau bisa terpisah sendiri kalau bisa ya. Oke, nggak apa-apa, jadi ini lebih ke wajah, intinya sudah menempel. Dan nanti kita akan tenang aja karena kita masih bisa mengedit dan merubah bagaimana tekniknya untuk menggabungkannya kembali. Oke, dan ini sudah sangat jelas, dan kira-kira semua sudah nempel, dan hidungnya juga sudah berhasil digerakkan, dan matanya, alisnya juga sudah semuanya. Dari sini juga bisa digerakin, ini juga bisa digerakin, matanya juga sama, dan alisnya juga sama, dan ini juga sama. Oke, pipi ini juga sama, dan ini juga sama, bahkan kita bisa bikin dia senyum gitu ya. Oke, nah. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan untuk materi kali ini. Saya berharap materi yang bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Kalau begitu, itu saja yang saya sampaikan. Saya berharap kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda di minggu-minggu berikutnya. Sekian, terima kasih.